Itulah kenapa Aceh disebut Serambi Mekah, karena dulu itu pangkalannya orang yang mau naik haji, transitnya di situ. Nah, Maulana Ahmad rahmatullah ketepatan adalah saudara ipar dari Raja Brawijaya, Kertawijaya alias Brawijaya V. Maka kemudian dia diberi kedudukan perdikan di Ampel Denta di Surabaya. Apa yang didirikan pertama kali oleh Maulana Ahmad rahmatullah juga bukan pesantren, tetapi sekolah tata negara. Jadi guru PPKN. Sekolah tata negara di Ampel Denta. Ini strategis. Kenapa? Yang sekolah ke Ampel Denta kemudian adalah para pangeran dan putra-putra bangsawan Majapahit. Sekolah ke situ karena para dang acarya banyak yang tewas, gugur pada perang Parekrek itu tadi. Sehingga kemudian mereka, anak-anak bangsawan disekolahkan ke Ampel Denta karena dianggap Maulana Ahmad rahmatullah adalah pakar ilmu tata negara yang mumpuni. Mula-mula belajar tata negara, lama-lama sama. Lihat Kanjeng Sunan Ampel kok setiap pagi, siang, sore, petang, malam itu ngadep ngulon, jengkang-jengking kata mereka. Oh, itu namanya sholat. Sholat menika menapa? Sholat menika tegese connection. As-sholatu as-silah. Yang namanya sholat itu koneksi. Kok koneksi? Nggih, jenengan nek handphone tidak ada koneksi, tidak ada kuota, niku mengiso nge-game offline. Neng kalau ada koneksi, oh itu aplikasinya aja bisa diupdate. Dan kita bisa melakukan banyak hal kalau terkoneksi. Makanya kita ini harus sholat, karena sholat itu koneksi. Jenengan nek ora sholat, koyo handphone ora ono sinyale. Karena as-sholatu as-silah. Yang disebut sholat itu penyambung as-silah. Oh mekaten. Lalu para pangeran ini perlahan-lahan sebagian masuk Islam. Kanjeng Sunan Ampel tidak maksa-maksa. Yang datang berikutnya ada orang Palestina namanya Maulana Usman Haji. Sama anaknya masih kecil namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Datang mendarat di Ampel Denta, konsultasi sama Maulana Ahmad rahmatullah. Kemudian Maulana Ahmad rahmatullah nulis surat rekomendasi kepada Raja Majapahit. Apa? Ini loh ada orang dari tanah Palestina, tanah yang sangat jauh, dan ia ahli perang, ahli militer, ahli keperjuritan. Saya rekomendasikan dia untuk jadi pelatih prajurit Majapahit. Datanglah kemudian yang namanya Maulana Usman Haji ke Majapahit, diangkat menjadi pelatih tentara Majapahit. Tentang Maulana Usman Haji bisa dikonfirmasi bukan cuma di Serat Wali Songo, tetapi di sebuah buku yang ada di Gelgel, Kerajaan Karangasem Lama di Bali. Raja Gelgel, Raja Kresna Kepakisan dari dinasti Dalem Waturenggong itu berkunjung ke Majapahit. Dalam catatan di sana ketika pulang ke Gelgel, pulang ke Bali, itu dia disertai oleh 60 orang prajurit dari Majapahit, hadiah Raja Majapahit. 60 prajurit ini semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. 60 muslim pertama di Bali adalah para prajurit Majapahit yang menyertai Raja Gelgel ke Karangasem. Dan mereka prajurit terbaiknya, kesatuan elit Majapahit semuanya muslim. Kenapa? Karena trainer militernya namanya Maulana Usman Haji, atau yang dalam sejarah Dalem Waturenggong kemudian disebut sebagai Sunan Ngudung. Kenapa disebut ngudung? Karena pakai sorban dan suka menutupi wajahnya. Kekudung kata orang Jawa. Beliau itu suka kekudung. Putranya Maulana Usman Haji diperintahkan berdakwah di Pantai Utara. Karena dia kangen sama tanah kelahirannya, maka ketika bikin masjid, dia namai masjidnya itu dengan nama Masjid Suci di tanah kelahirannya, namanya Masjid Al-Aqsa. Kota yang dia bangun kemudian diberi nama dengan nama kota tempatnya lahir, kota sucinya umat Islam, yang pada waktu itu sebutannya terkenal sebagai
Al-Quds, kota Yerusalem alias kota Baitul Maqdis. Nah karena waktu itu sebutannya Al-Quds, maka dia juga beri nama kota di pantai utara ini sebagai Al-Quds. Karena orang Jawa itu kalau nyebut Al-Quds, rodo dadak nyekluk, susah gitu ya, maka kemudian orang Jawa nyebutnya Kudus. Maka di Kudus itu ada makanan terkenal itu jenang. Nama jenangnya Mubarok. Kenapa kok Mubarok? Karena ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu. Ini aku ya duta kuliner Kudus bareng. Masya Allah. Yang datang berikutnya namanya Aliyuddin dan Taqiyuddin, ulama kakak beradik. Ini dakwahnya di mana? Di pesisir, di pelabuhan-pelabuhan. Yang namanya pelabuhan itu karena dulu itu pakai angin, kalau mau berlayar itu kadang-kadang nunggu angin itu berbulan-bulan. Kan nganggur racetho. Nah itulah yang didakwahi. Ketika mereka kemudian semakin berkembang dakwahnya itu kadang-kadang nunut kapal-kapal itu ke pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara sehingga mereka menjadi dai yang menyebarkan Islam di kota-kota pantai menikah. Sampai didengar oleh para raja dan para sultan di berbagai wilayah. Yang datang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi namanya Maulana Ishaq. Nah, pakai qaf. Maulana Ishaq adalah putra Maulana Ibrahim As-Samarqandi dari Samarkand, Tajikistan. Uzbekistan. Pokoknya Kistan itu. Di Asia Tengah, jauh itu. Jauh kata orang Jawa Timur. Tapi Jawa Timur sebelah tengah. Jadi kalau di Jombang pedes banget itu pedes. Tapi kalau ke Malang pedes. Beda. Kita bahasa Jawa ini kaya dialeknya. Nadanya aja beda-beda. Tapi saya paling seneng itu selain Solo, Jogja, itu nada Magelang. Jadi kan tahu bahasa Jawanya orang Magelang. Juk nek ngoten niku dos pundi nggih, pripun nggih. Kula njuk terus kedah pripun nggih. Saya tuh seneng kalau dengar orang Magelang ngomong itu. Di Magelang itu enak banget dadi inu. Loro banget dadi loru. Jadi berubah vokal. Dawa banget tadi, dawi. Nek dawi ini, karena dawi. Masya Allah. Kembali ke jalan yang benar. Maulana Ishaq itu kata orang Jawa, kata Serat Wali Songo, putranipun Syekh Ibrahim Samarqandi. Asmoro Kondi. Asmoro Kandi. Dari Samarkand ini kemudian berdakwah di ujung timur Pulau Jawa namanya Belambangan, bahkan menikahi putri Belambangan, melahirkan seorang putra. Di Dewi Sekardadu Belambangan ini melahirkan seorang putra yang kemudian putra ini menjadi disebut Raden Paku dan kemudian mendirikan dakwahnya di Gresik, melanjutkan Maulana Malik Ibrahim yang sudah meninggal. Namanya Sunan Giri. Sunan Giri ini seorang alim yang sangat waskito. Faqih yang sangat dahsyat. Beliau gitu ya, yang menjadi Sultanul Ulama pada zamannya. Disebut Sultanul Ulama bahkan oleh Tom Pires, pengelana dari Italia. Sunan Giri ini disebut sebagai pausnya Islam di Jawa. Karena kalau di Eropa raja-raja itu tidak sah kalau belum dilantik sama paus. Sementara di Nusantara, raja-raja itu belum dianggap sah kalau belum disahkan Sunan Giri.